Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGSD Pohamka dari kelas 4 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari SDN Gedong 3, Pasar Rebo. Bisa perkenalkan diri, sebutkan nama dan jabatannya di sekolah ini. Cerita sedikit tentang kelasnya. Ya, terima kasih kepada mahasiswa Hamka kelas semester 4 ya, yang pada hari ini sudah hadir di sekolah melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah tentang administrasi dan supervisi pendidikan ya. Gitu. Semoga bisa membantu ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oh, saya. Jadi Ibu Diahwati Sunarno, kepala sekolah dari SDN Gedong 03, sudah bertugas 2 tahun di sini. Kami keluarga guru-guru di Gedong 3 ini semua berjumlah 40, baik guru maupun tenaga kependidikan. Kita mulai pertanyaan pertama aja ya. Jadi menurut Ibu, tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah itu apa ya, Bu? Sebetulnya kepala sekolah itu tugasnya tidak hanya sebagai pemimpin aja ya, ada motivator, ada manajer ya dan sebagainya. Tetapi kalau sebagai pemimpin tentunya tugasnya yang pertama adalah memastikan bahwa visi misi sekolah ini bisa dijalankan dengan baik, dipahami dan dimengerti oleh seluruh warga sekolah. Itu baik guru, tendik maupun siswa maupun orang tua. Jadi tugasnya kita berjalannya adalah menuju visi misi yang sama. Gitu. Yang kemudian yang kedua tentunya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah harus menciptakan iklim yang kondusif ya, harus menciptakan iklim yang kondusif, memberikan suasana dan lingkungan yang nyaman kepada guru maupun tendik untuk bekerja sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama. Kemudian yang berikutnya juga tentunya adalah memotivasi guru agar bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Dan yang terakhir juga membina hubungan baik nih, baik sama antara kepala sekolah dengan guru atau dengan tendik, orang tua, siswa maupun sesama guru itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana nih upaya yang Ibu lakukan untuk membangun kerjasama antara guru dan tendik atau staf? Ya, yang pertama tentunya harus ada hubungan saling menghargai ya sama guru maupun tendik. Kemudian juga harus ada kerjasama yang baik. Kemudian satu visi bahwa kita di sekolah ini adalah sebuah tim yang tidak bisa bekerja masing-masing gitu. Tidak seperti zaman dulu yang mungkin masih ada rasa individual, yang penting kerjaan saya beres gitu kan ya, yang penting saya nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Kalau sekarang itu karena visi misi kita bersama, maka kita harus berjalan satu tim gitu. Jadi itu dulu, saling menghargai, kemudian saling menjalin hubungan baik, kemudian kerjasama yang baik antara sama guru dan tendik. Saya izin bertanya Bu Sani. Terus Ibu gimana sih caranya menyelesaikan perbedaan pendapat di sekolah? Perbedaan pendapat di sekolah pasti ada ya. Jangankan kita sekolah yang seperti ini yang besar gitu dengan 23 rombongan belajar, dengan guru yang jumlahnya cukup banyak, bahkan di sekolah yang mungkin kecil itu pasti ada bagaimana memanage sebuah konflik gitu ya. Tetapi tentunya konflik itu adalah saya selaku kepala sekolah selalu mengingatkan bahwa dalam sebuah sekolah itu tidak boleh yang namanya ada azas satu mau menang sendiri, satu mau unggul sendiri gitu ya, mau berperan paling menonjol gitu, karena sudah nggak zaman kayak gitu. Jadi saya selalu menekankan kepada guru-guru maupun tendik dalam setiap rapat, dalam setiap briefing, dalam setiap kesempatan bahwa
eh, boleh bekerja senyaman-nyamannya, ya, boleh berteman dengan siapa yang dia mau gitu, karena kita tidak bisa menuntut orang untuk berteman sama semuanya gitu. Dimana dia nyaman tentu dia bergaul, tapi dalam hal tugas sekolah, dalam hal kalau diberikan satu tanggung jawab oleh sekolah bekerja dalam tim, dia harus bisa bekerja dengan siapapun gitu ya. Azasnya itu tadi, saling menghargai, kemudian juga saling mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Bu, Ibu ada nggak sih dukungan gitu terhadap guru-guru untuk mengikuti perkembangan kurikulum? Dukungan pasti ada. Bahkan kita selalu memotivasi setiap guru untuk selalu mau mengembangkan diri. Apalagi sekarang kan Menteri Pendidikan selalu menggaungkan bahwa ayo kita selalu membangun pendidikan yang bertumbuh ya. Bertumbuh artinya setiap guru itu tidak boleh hanya pasrah, hanya boleh saya pokoknya udah segini gitu ya, nggak mau berkembang lebih jauh lagi. Itu sudah tidak zamannya. Maka selama guru itu masih statusnya sebagai guru, statusnya sebagai pendidik, selama dia belum pensiun atau mengundurkan diri, maka dia harus selalu bertumbuh gitu. Nah, bagaimana cara kita peran kepala sekolah untuk mendorong guru-guru untuk bisa bertumbuh dan berkembang tadi? Tentunya adalah yang pertama memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan seluas-luasnya. Apalagi sekarang kan namanya pelatihan itu tidak harus menunggu undangan ya. Kalau zaman dulu kan harus menunggu undangan dari dinas baru kita dapat kesempatan untuk pelatihan. Tapi karena sekarang udah kemajuan zaman, pelatihan ada di mana-mana, bisa diikuti secara mandiri, bisa luring, bisa daring, maka guru bisa mendapatkan kesempatan. Maka sekolah mendorong guru-guru untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut, baik di jam sekolah maupun di luar sekolah. Begitu. Kemudian yang kedua, selain mendorong untuk selalu mengikuti pelatihan, tentu sekolah juga memberikan upaya untuk memanggil narasumber-narasumber. Nah, apalagi sekarang kita dikontrol dengan yang namanya rapot pendidikan sekolah. Dan pendidikan itu sudah diberikan gambaran bagaimana cara kita mengembangkan sekolah, termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada gurunya dengan memanggil narasumber. Gitu. Jadi kita memprogramkan secara kontinu, secara berkelanjutan setiap bulan untuk memanggil narasumber untuk memberikan wawasan, menambah wawasan, kemudian juga seiring dengan perkembangan zaman agar guru-guru tahu sebetulnya apa sih yang sekarang lagi hit gitu ya, apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan dalam pembelajaran itu kita panggil. Di samping itu yang ketiga juga kita juga ada yang namanya komunitas belajar di sekolah. Jadi di setiap hari Rabu, 1 bulan tuh 2 kali, jadi 2 minggu sekali ya, kita tuh selalu berkumpul guru-guru untuk membahas semua perkembangan yang ada di kelasnya, bertukar pikiran, ada tidak hal-hal baik yang mungkin bisa ditiru gitu ya dari kelas-kelas yang lain yang bisa diterapkan di kelas yang lainnya. Ada nggak sih kekurangan atau mungkin masalah atau kendala yang dialami oleh kelas-kelas yang lain, mungkin bisa diberikan solusi oleh kelas-kelas yang lainnya. Jadi saling berkolaborasi. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah. Ibu ada cara sendiri nggak sih untuk membimbing guru nih Bu setelah mereka tuh di supervisi? Setelah disupervisi ya, biasanya supervisi itu tahapannya 3 kalau di sekolah. Jadi yang pertama tentunya adalah pra supervisi ya, yang kedua supervisi itu sendiri, yang kemudian setelah atau pasca supervisi. Kalau setelah supervisi itu biasanya dilakukan secara personal, artinya melakukan pemanggilan oleh kepala sekolah ataupun panitia atau tim yang ditunjuk. Karena pasti kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Setiap supervisi kami biasanya membentuk tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah ataupun guru senior untuk melakukan supervisi. Nah, setelah supervisi biasanya dilakukan pemanggilan personal oleh tim ya, oleh supervisornya, untuk kemudian guru-guru melakukan refleksi ya, refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan atau hal-hal yang memang perlu dibicarakan dan menjadi kendala gitu ya, menjadi temuan pada saat supervisi, itu dibicarakan lebih lanjut secara personal untuk mengetahui bagaimana refleksinya, apa kendalanya, maupun tindak lanjut ke depannya terhadap permasalahan yang mungkin ditemukan
di dalam supervisi itu sendiri. Selanjutnya ibu juga ada persiapan nggak kalau misalkan sebelum melakukan supervisi? Nah, kalau sebelum melakukan supervisi, biasanya persiapan sekolah itu pertama dari kepala sekolah menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal kapan akan dilaksanakannya 3 rangkaian supervisi tadi, mulai dari pra, kemudian supervisi itu sendiri maupun pasca, ya. Nah, setelah menyusun jadwalnya kan sekarang berkaitan dengan kita itu kalau negeri ada pengelolaan kinerja di ruang GTK, ya, di online. Ada masanya. Kalau dulu kan 6 bulan sekali tuh supervisi, kalau sekarang kan 1 tahun sekali kita supervisi. Jadi ada jangka waktunya kapan melakukan supervisi. Untuk tahun ini biasanya supervisi itu dilakukannya di bulan Maret, April, Mei, gitu ya. Jadi sudah kemarin sudah kita lakukan. Nah, biasanya kita susun jadwal dulu. Setelah itu tentu kepala sekolah membentuk tim supervisor, kemudian melakukan pemanggilan kepada tim, menjelaskan tupoksinya, kemudian kapan akan diselenggarakannya, hal-hal apa saja yang mungkin akan dibicarakan nanti di supervisi, gitu ya. Kemudian baru memberikan pengarahan-pengarahan apa saja yang mungkin yang dilakukan oleh tim. Misalnya di prasupervisi itu apa sih yang di prasupervisi itu yang harus ditanyakan, kemudian digali seperti itu ya. Di supervisi apa saja sih perangkat-perangkatnya yang harus disiapkan, apa saja sih nanti di supervisi itu yang harus dilihat, yang harus dipantau, apa saja sih nanti di pasca supervisi yang memang harus digali, seperti itu. Ibu ada nggak sih penjelasan mengenai tujuan supervisi kepada guru-guru gitu? Ya, biasanya kalau supervisi itu kan terjadwal. Setelah tim terbentuk dan jadwal sudah tersusun, untuk penjelasan tujuan supervisi itu kita lakukan secara general, biasanya di dalam satu rapat tersendiri. Jadi rapat menjelang supervisi atau di dalam briefing. Karena kan di sekolah kita ini setiap minggu sekali, di setiap Selasa itu pasti ada briefing, ya, briefing atau istilahnya berkumpul gitu ya sesama satu sekolah untuk membahas hal-hal yang memang berkaitan dengan kejadian-kejadian satu minggu. Di situ kita sampaikan bahwa kapan akan dilaksanakan supervisi, tujuannya apa supervisi itu, kemudian juga apa yang harus disiapkan mungkin oleh guru-guru pada saat supervisi, apa saja yang nanti akan ditanyakan, apa saja yang akan dipantau, itu guru-guru sudah tahu lebih dulu sebelum pra supervisi dilaksanakan. Apa aja sih Bu fokus observasi dalam supervisi itu sendiri Bu? Sebetulnya fokus observasi itu tergantung kepada indikator yang dipilih oleh guru-guru. Jadi untuk supervisi di era sekarang itu tidak sama dengan dulu gitu ya. Dimana kalau supervisi zaman dulu itu yang dilihat hanya perangkatnya misalnya ya. Kemudian hanya sekedar bagaimana cara guru itu mengajar. Oh, pembukaannya seperti apa, kegiatan inti seperti apa, penutupnya ada enggak kan gitu. Itu yang dulu paradigmanya. Tapi untuk sekarang itu di era sekarang ya dari mulai kurikulum merdeka sampai sekarang, sampai yang sekarang pembelajaran yang digadang-gadangkan, itu guru harus sudah memilih minimal satu indikator yang akan dilihat gitu. Jadi ada 3 indikator yang akan dilihat, misalnya dia pilih dulu. Nah, indikator itu sudah dipilih oleh guru dan diketahui oleh kepala sekolah dan tim sebelum dilakukannya supervisi. Nah, berbekal indikator itulah yang akan kita lihat di kelas gitu. Jadi banyak sekali. Jadi setiap orang yang dilihat di dalam supervisi itu bisa berbeda-beda tergantung indikator yang dipilih. Apakah ketika dia memilih indikator itu dia yang dilihat oleh tim supervisor itu ingin bagian kolaborasi di kelasnya gitu ya, diskusinya, apakah memang ada diskusi di dalam kelas indikatornya, itu bisa. Atau bisa juga apakah tentang indikator penerapan disiplin positif, atau misalnya bagaimana kesepakatan kelas itu dijalankan oleh kelasnya. Nah, berbekal indikator-indikator itu yang kita lihat apakah memang iya sesuai dengan yang ingin dijadikan tujuan
oleh guru-guru. Pada saat supervisi itu biasanya ibu ada kendala nggak, dan bagaimana sih ibu cara mengatasinya kendala tersebut? Kalau pada saat supervisi itu sendiri, kendala itu biasanya pada guru-guru yang mungkin kurang memahami mekanisme dari supervisi itu sendiri. Kadang-kadang masih saja ada guru yang terjebak pada paradigma lama, bahwa oh yang namanya supervisi itu yang akan dilihat oleh kepala sekolah atau timnya adalah cara kita mengajar, gitu ya, hanya cara kita mengajar seperti zaman dulu. Itu sih yang menjadi kendala. Jadi dia tidak berpatokan pada apa sih yang mau dicapai, gitu, apa sih yang mau dicapai keinginannya. Jadi di tahun itu, nanti kalau tahun itu sudah dicapai, sudah direfleksi pada saat pasca sudah tercapai, tahun depan berganti lagi indikatornya dengan indikator yang lain, apalagi itu ada aja yang belum mengerti, belum, jadi masih konvensional ya, pola pemikirannya masih konvensional gitu. Jadi hanya pemenuhan, pokoknya nanti kalau di supervisi harus lengkap nih perangkatnya, padahal zaman sekarang nggak seperti itu gitu, udah nggak dituntut lagi seperti itu gitu. Yang dilihat adalah betul-betul penerapan tujuan yang memang diinginkan oleh si guru itu sendiri di dalam kelas. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Biasanya cara mengatasinya itu nanti terjadi pada saat di pasca supervisi, pada saat diskusi antara, kalau kita menyebutnya dulu koci dan karena kan sistemnya coaching ya, pendekatannya itu adalah berbasis coaching atau jadi dipanggil, kemudian dijelaskan bahwa bapak atau ibu dulu memilih indikator seperti ini, tapi belum terlihat pada saat melakukan pembelajaran gitu ya. Pastinya dibicarakan lebih lanjut di dalam pasca supervisi tersebut, bagaimana upayanya ke depan untuk bisa mencapai tujuan yang dimaksud, tindak lanjutnya seperti apa gitu. Baik, selama supervisi ibu mengalami dampak nggak sih terhadap kualitas pengajaran di sini? Kalau di kami, karena memang guru-guru tadi mindsetnya memang bertumbuh ya, jadi terbuka terhadap segala masukan gitu, jarang sih ada kendala. Biasanya kalau memang sudah dikasih tahu bahwa kita harus fokus sama tujuan gitu, apa yang sudah dicanangkan, tindak lanjutnya biasanya dikontrol lagi oleh sekolah, walaupun kontrolnya itu tidak masuk kelas kembali ya, tidak lakukan supervisi ulang, tapi mungkin sambil lewat apakah memang cara mengajarnya sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan begitu. Jadi nggak ada sih kalau kendala yang berarti. Paling juga kita selalu meluruskan kalau misalnya ada guru yang memang ketika sudah menetapkan tindak lanjutnya seperti apa masih belum dijalankan, biasanya dilakukan diskusi kembali gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih penilaian terhadap kondisi administrasi kepegawaian? Penilaian. Oh, ini maksudnya guru atau tendik? Antara guru dan tendik. Oh, penilaian apa tadi? Administrasi. Penilaian administrasi guru. Jadi ada nggak sih kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki atau gimana gitu? Dan misalnya ada penilaian khusus, misalnya kayak ini kurang, ini Iya. Jadi ini umum ya, bukan hanya supervisi ya ngomongnya. Jadi penilaian di guru kami itu, karena kami negeri, biasanya ada indikator-indikator yang memang dituntut untuk bisa dipenuhi ya, karena itu masuk ke dalam tupoksinya, dimana guru-guru apakah sudah membuat perencanaan dengan benar gitu ya, itu termasuk ke dalam rangkaian penilaian. Apakah memang guru-guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuannya, apakah memang guru melakukan evaluasi dengan benar dan melakukan penilaian dengan benar. Di samping itu juga apakah guru-guru, kalau kami biasanya penilaian itu dilakukan 1 tahun sekali ya, di penilaian kinerja guru dan tendi. Kalau misalnya apa saja yang dinilai, tentunya
dari segi keprofesionalannya guru, kemudian dari segi pedagogiknya seperti yang diminta pada kompetensi guru. Tidak hanya itu saja, penilaian itu juga yang dinilai adalah apakah dia juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman yang lain, ataukah memang guru itu sendiri juga memiliki kompetensi kepribadian yang kuat ya, mempunyai kepribadian yang mapan, misalnya tidak gampang emosional ketika menghadapi siswa, tidak gampang tersulut dengan mungkin hal-hal yang negatif begitu, bagaimana dia bisa memanage emosinya. Tidak hanya itu ya, jadi kami mengukurnya dalam penilaian guru itu sesuai dengan kompetensi guru yang memang diminta. Dalam pengolahan data guru ada gak sih Bu kendala gitu? Pengelolaan data guru Iya. karena kami negeri ya, sekolah negeri, tentu guru itu semua sudah terkondisikan dari pemerintah ya gitu. Bahkan di era sekarang kami sebagai sekolah sudah tidak boleh lagi mengangkat guru honor ya, tidak boleh mengangkat guru sendiri. Kalau zaman dulu kan masih ada ya, kita guru butuh nih maka kita mengangkat, kemudian dilaporkan ke dinas terkait. Kalau sekarang tidak boleh, apalagi sudah ada guru PNS yang memang harus dikirim oleh pemerintah sesuai dengan analisis kebutuhan yang memang sudah sekolah setorkan. Misalnya kebutuhan gurunya berapa, maka kita setorkan dikirim guru gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada program P3K ya dari pemerintah. Maka pemerintah sudah punya memplotkan P3K yang mungkin akan diberikan kepada sekolah. Jadi untuk perekrutan guru-guru itu sendiri kami sudah menginduk kepada pemerintah dan tidak boleh lagi mengangkat guru honor. Kalau di kami ada sistem kepegawaian ya, sistem kepegawaian yang tersentralisasi di operator. Jadi semua guru punya yang namanya database kepegawaian di sekolah, mulai dari ijazahnya, kemudian riwayat pendidikan, kemudian juga pengalaman bekerjanya, kemudian juga riwayat perkembangan pelatihannya, itu kami punya rapih setiap guru di operator. Jadi sudah digital belum, tapi masih manual. Tapi semuanya terkondisi rapi, kapan terakhir pelatihannya, terus dia mengajar di sekolah mana saja itu rapi, ada data kepegawaiannya. Kondisi pras pembelajaran itu penilaiannya gimana? Penilaian Bentar. Menurut Ibu nih tersediaan sarana prasarana di sini udah kayak apa ya Bu? Kalau sarana prasarana di sekolah kami kebetulan karena sekolah ini memang adalah sekolah yang terdiri dari regrouping 3 sekolah ya. Jadi kami adalah sekolah yang merupakan gabungan dari 3 sekolah. Waktu itu adalah ada sekolah SDN Gedong 3, SDN Gedong 4 dan SDN Gedong 6 ya, yang diregrouping menjadi satu. Nah, tapi sampai sekarang memang terkendala belum ada rehab total ya yang dilakukan di sekolah, sehingga sekolah kami memang keadaannya masih memiliki gedung yang lama. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini bukan berarti kami diam saja terhadap sarpras, tapi tetap melakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan kami, baik dari gedung, baik dari segi mungkin kebutuhan belajar anak, misalnya sarana lapangan, kemudian juga perangkat sarana prasarana yang lainnya, kebutuhan olahraga, kebutuhan taman bermain, kebutuhan pembelajaran di luar kelas ya, dan yang lain-lainnya kami berupaya untuk bisa menyediakan sebaik mungkin gitu untuk anak-anak dengan kondisi yang memang ada. Karena kebetulan kalau di sekolah ini keunggulannya kami punya area yang luas ya, yang luas dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga punya banyak tempat-tempat yang bisa kita pelihara, kita manfaatkan untuk sarana belajar. Jadi itu yang kita utamakan untuk kita pelihara atau kita sarpras. Terus Ibu ada nggak sih hal-hal yang dilakukan untuk melakukan pengkondisian atau pemeliharaan terhadap prasarana di sini gitu, misalnya kayak ada
inventaris seperti kayak proyektor atau lemari atau papan tulis, itu ada nggak sih Bu hal-hal yang dilakukan untuk menjaga itu supaya tetap bagus, atau ada penilaian nggak? Misalnya, oh ini udah jelek nanti harus diganti gitu, atau nggak sih Bu gitu? Ya. Jadi kalau misalnya untuk sarana ya, sarana pembelajaran seperti yang tadi disebutkan, ataupun yang lainnya lah, baik lapangan atau apa, biasanya kami punya tim ya. Di sekolah itu ada tim, ada pengurus barang ya, pengurus aset ya, yang memantau satu adalah ketersediaan sarana itu sendiri, kedua penggunaan, dan ketiga adalah kondisi ya, kondisi dari sarana prasarana sendiri. Nah, seperti misalnya proyektor dan sebagainya, itu setiap semester kami melaporkan kondisinya baik kepada kepala sekolah dari tim aset tadi maupun kepada aplikasi yang memang sudah disediakan oleh dinas, karena kita terpantau ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarananya gitu. Apakah kondisinya memang masih baik, apakah memang dalam kondisi sedang ya, rusak sedang atau rusak ringan ataupun rusak berat sehingga perlu diganti, baik kursi, kemudian proyektor, papan tulis, sarana yang lain. Jadi itu dilaporkan secara ada aplikasinya ya, di yang namanya persediaan, dan juga di Sierra ya, di Sierra, aplikasi Sierra gitu. Jadi kepala sekolah bisa tahu tuh mana prasarana dan sarana yang memang sudah harus diganti gitu, atau memang ada sarana prasarana yang memang di maintain saja gitu ya, seperti lapangan kondisinya sudah harus diganti gitu, karena lapangan ini kapan tahun terakhirnya dilakukan perbaikan gitu ya, terus kondisinya sudah seperti apa, itu ada laporannya gitu, laporan tertulis maupun di aplikasi. Berarti kalau inventaris gitu tuh udah otomatis, maksudnya bisa langsung Dilihat gitu bisa ya? langsung dilihat. Terus kalau misalnya ada kerusakan, Ibu bisa minta ganti sama pemerintah atau Kalau ada kerusakan tentu tidak semerta-merta diganti ya, karena kami ini anggarannya itu kan tergantung kepada anggaran BOS dan BOP yang perencanaannya itu 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang kita tahun 2025, kita merencanakan keuangan dan pembelian dan pemeliharaan itu 1 tahun sebelumnya di 2024. Nah, hal itulah yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya di 2025 ini ada kerusakan gitu ya, atau butuh pemeliharaan karena rusak berat atau rusak total. Nah, tentu sekolah akan menginventarisir dulu, apakah ini menjadi prioritas. Kalau memang udah rusak berat, tentu akan kami anggarkan di tahun depan, di 2026 untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Tetapi pemerintah sekarang sudah memberikan fleksibilitas. Di dalam 1 tahun itu sekolah boleh merubah anggarannya sebanyak 4 kali gitu, walaupun terbatas dalam kode rekening yang sama. Misalnya buku, kita merencanakan di tahun lalu untuk tahun ini tuh buku kita mau beli buku matematika misalnya gitu ya, tapi ternyata di tahun ini sekolah kita kondisinya kemarin banjir, anak-anak banyak yang bukunya hilang gitu, kondisinya kita kemarin 30% kebanjiran nih anak-anak di lingkungan sekolah, yang pasti terkait dengan kerusakan buku-buku yang dipinjam. Ternyata begitu didata oleh sekolah, buku yang dipinjam kemarin yang rusak adalah banyak bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia. Berarti sekolah harus menyusun ulang di tahun ini karena itu kan urgent ya untuk dibeli kembali. Nah, pemerintah membolehkan karena masih sesama buku nih perubahannya, yang dari buku matematika dialihkan ke buku bahasa. Dan fleksibilitas lain yang diberikan oleh pemerintah pun ada 1 kali perubahan di tahun yang sama, yang boleh merubah komponen dari buku yang tadi, misalnya oh ada hal lain yang lebih penting dan urgent untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pemeliharaan sarpras. Misalnya sekolah butuh proyektor, ya sudah boleh dibelikan proyektor, anggaran buku tadi itu hanya 1 kali untuk merubah, hanya di bulan Juli perubahannya. Tetapi selebihnya dari itu maka harus direncanakan di tahun berikutnya. Itu tidak boleh semerta-merta beli gitu, karena berkaitan dengan keuangan yang sudah dianggarkan. Terus saya juga mau nanya, Bu, sini tuh sarana prasarananya tuh udah mencukupi semua atau belum ya? Kalau sarana prasarana itu dibilang mencukupi, sudah cukup. In fokus kita hampir semua kelas sudah ada.
walaupun tidak kita letakkan langsung dalam kelas ya, karena kondisi yang memang keamanan belum cukup baik itu. Kemudian sarpras yang lain juga sudah cukup, hanya saja memang perlu untuk gedung perlu banyak maintenance karena gedung kita ini adalah gedung lama. Kadang-kadang harus ada yang diperbaiki, temboknya, lantainya gitu ya, atau plafonnya yang tiba-tiba jatuh gitu kan, rawan untuk anak dan sebagainya. Itu hanya gedung sih. Kalau sarana prasarana yang lainnya saya sudah cukup baik. Menanggulangi yang kayak tadi yang kayak plafon supaya aman gitu buat anak-anak itu. Tentunya ada tim kami yang melihat, memantau kondisi sekolah setiap saat ya, secara periodik dilihat gitu kan, apakah memang kondisi yang tadi saya bilang itu membahayakan tidak untuk anak-anak. Kalau memang sekiranya membahayakan, tentu kami memprioritaskan untuk diperbaiki gitu, diperbaiki dengan tadi mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya Ibu memiliki ini nggak sih penilaian untuk semangat kerjanya dan juga motivasi guru-guru? Kalau guru-guru begini, satu untuk kinerja yang penting mereka nyaman di sekolah ya, nyaman sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Untuk penilaian kepala sekolah sendiri terhadap hal tersebut, tentu kita melihat dalam hal yang sangat-sangat subjektif ya gitu. Dilihat guru-guru ini apakah dalam kinerja mereka itu semuanya sudah dilakukan sesuai tupoksi. Apakah guru-guru ini ada di sekolah setiap saat, ataukah kalau misalnya dipanggil kepala sekolah nggak ada gitu kan, kelihatan ya itu penilaiannya seperti itu. Kalau di sekolah ini biasanya ada tantangan nggak sih Bu, kayak komunikasi dan juga kerjasama antar gurunya gitu? Sekolah sih selalu berusaha untuk memanage konflik ya, nggak mungkin lah di mana-mana pasti ada yang namanya konflik gitu ya. Tapi kalau misalnya tantangannya untuk bagaimana kita tadi guru-guru itu, yang pertama tentunya adalah selalu ditekankan di setiap rapat, di setiap briefing, pentingnya untuk selalu berkolaborasi. Kemudian juga pentingnya untuk saling menghargai sesama guru. Kemudian juga bagaimana guru-guru itu selalu positive thinking gitu ya terhadap orang lain, tidak meremehkan pekerjaan temannya gitu. Nah, untuk penilaian itu sendiri biasanya kepala sekolah memanggil beberapa atau juga memberikan angket ya kepada guru-guru, bagaimana sih lingkungan kerja kita, apakah sudah kondusif apa belum. Itu biasanya menggunakan angket setiap 1 tahun sekali. Kemudian juga biasanya saya memanggil beberapa guru baik senior maupun beberapa guru yang lain untuk menanyakan apakah terjadi konflik gitu ya di dalam sekolah kita. Biasanya kan kalau guru-guru kepada kepala sekolah tuh malu gitu ya, segan untuk bercerita gitu, takut. Tapi biasanya kalau pada teman kan lebih terbuka. Nah, kami bisa mengambil penilaian dari situ untuk bisa mencegah konflik-konflik yang lebih lanjut. Ibu sebagai kepala sekolah dalam menciptakan gimana sih dalam Ibu sebagai Tenang. Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana menciptakan budaya kerja yang positif? Oh gitu. Pertama tentunya dalam menciptakan budaya yang positif, satu memberikan keteladanan ya, itu kepada warga sekolah nih, baik pada guru, siswa. Misalnya kita ada budaya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya, atau ada budaya membawa tumbler tempat makan dari rumah gitu. Tetapi kalau kita tidak memberikan teladan, kita aja makannya masih pakai kresek gitu ya, atau kita masih buang sampah sembarangan, bagaimana kita bisa menciptakan
budaya atau disiplin yang positif, ya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi yang pertama tentu adalah teladan, baik dari guru kepada siswa ataupun kepala sekolah kepada guru dan yang lainnya. Bagaimana aturan berpakaian yang baik, bagaimana kalau kita mau nyuruh guru-gurunya untuk Bapak Ibu tolong rapi ya di depan anak gitu ya, jangan pakai sendal, bertutur kata yang baik. Kalau kita pimpinan saja tidak memberikan contoh ya, jadi penting untuk keteladanan. Yang kedua tentunya adalah membangun atau mendorong rekan-rekan untuk bisa mencapai visi misi bersama. Jadi kita harus satu visi untuk menciptakan visi kita apa sih ke depannya, apa sih yang menjadi budaya di sekolah kita, itu semua harus tahu dan didorong untuk bisa mencapai hal tersebut. Yang ketiga tentunya adalah komunikasi yang efektif ya, baik dari kepala sekolah kepada guru maupun sesama guru, guru kepada tendik, kami kepada siswa, melakukan komunikasi yang efektif ya. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya adalah pemberian apresiasi bagi guru-guru atau siswa yang memang sudah melaksanakan disiplin atau budaya yang positif di sekolah, mentaati tata tertib, biasanya memberikan apresiasi gitu ya kepada anak-anak. Siapa nih yang bulan ini kelasnya paling bersih misalnya gitu, ada apresiasi walaupun mungkin sekedar makanan ringan gitu ya, atau mungkin hanya diberikan alat kebersihan kelasnya gitu. Siapa nih yang paling rajin membawa tumbler kalau jajan gitu ya, kalau jajan membawa tempat makan, kelas mana yang paling rajin, karena kami tuh di kelas sudah punya tempat makan tersendiri, jadi anak itu tidak bawa dari rumah, jadi memang mereka taruh di sekolah dan kalau habis jajan dicuci sendiri gitu ya, terus diletakkan kembali di kelasnya. Siapa yang memang sudah membiasakan hal itu, biasanya dikasih reward dari sekolah. Bentuknya walaupun apresiasinya hanya sekedar diumumkan gitu ya, karena apresiasi tidak harus hadiah, diumumkan di dalam upacara saja anak-anak sudah senang gitu. Kelas yang ini hebat gitu ya, kalau jajan sudah menggunakan tempat makan, sudah mencuci sendiri gelas makan, gelas-gelasnya, piring-piring makannya, kayak gitu sih biasanya mereka apresiasi. Sekali yang tadi yang bawa tempat makan. Iya, jadi karena gini kadang-kadang kalau sekarang sih mungkin sekolah sudah ada MBG ya, kami ada program MBG dari Badan Gizi Nasional, anak-anak tiap hari dapat makan. Sebelumnya itu kan anak-anak biasanya dibawakan makan dari rumah pakai tempat makan. Nah, tapi walaupun dibawakan makan, anak-anak pengen jajan juga. Nah, tempat makannya kadang-kadang kalau dibawakan orang tua itu makan di sekolah ada yang habis, ada yang enggak gitu. Kalau yang habis mungkin bisa dicuci terus bisa dibawa ke kantin buat beli jajan somai atau apa gitu ya. Tapi yang enggak habis biasanya kan dibawa pulang lagi. Nah, kalau dibawa pulang lagi, mereka jajan di kantin memicu untuk menggunakan plastik ya kan dari kantin dan sebagainya. Maka guru-guru sudah kita berikan tempat makan. Jadi kalau jajan, sementara kotak makanan di rumahnya masih ada, mereka jajan pakai barang-barangnya yang ada di kelas. Jadi disusun rapi di kelas. Ini pertanyaan tentang supervisi pendidikan ya Bu. Jadi menurut Ibu supervisi yang Ibu terapkan sekarang itu apakah lebih ke pembinaan, evaluasi atau yang terbuka seperti itu? Sebetulnya kalau dilihat dari yang tadi indikatornya pembinaan atau sekedar hanya evaluasi, kami di sini lebih condong kepada pembinaan. Jadi supervisi itu bukan bermaksud untuk semata-mata melakukan penilaian ya, tetapi agar proses pembelajaran yang terjadi itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru sendiri. Jadi bentuknya selalu berbentuk pembinaan agar guru bisa melakukan refleksi, menetapkan tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Kemudian kami juga melakukan controlling ya terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan oleh guru. Ini pertanyaan terakhir, ada nggak sih harapan atau keinginan Ibu tentang supervisi ini, baik kepada guru, kepada kami atau kepada pemerintah? Terkait supervisi ya? Iya. Oh gitu. Harapannya adalah hal-hal yang sudah baik ya, kemudian hal-hal yang memang sudah
kembangkan oleh pemerintah. Ini kan sudah baik ya, bahwa supervisi itu terdiri dari ini seperti tadi sudah disebutkan, itu bisa ditaati, bisa terus dipatuhi, bisa terus dilaksanakan, baik ketika dilakukan supervisi oleh kepala sekolah maupun tim, atau dilakukan secara mandiri oleh guru gitu ya. Karena kan kaidahnya sebetulnya supervisi yang kami lakukan oleh tim itu kan hanya sekedar controlling saja, apakah memang tujuannya sudah dilaksanakan. Tetapi supervisi yang betul-betul memang jelas itu adalah bagaimana guru itu secara kontinu dan konsisten itu melaksanakan apa yang sudah menjadi prioritasnya gitu. Jadi harapannya adalah guru-guru ini senantiasa untuk bisa fokus pada tujuannya, untuk bisa melakukan pembelajaran sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Yang itu pertanyaan singkat, enggak singkat ya Bu. Itu Banyak ya. banyak itu pertanyaan dari kami untuk Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Gitu. terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menangkap juga, bisa tergambar juga kondisi-kondisi di sekolah kami. Kemudian juga bisa tergambar juga bagaimana supervisi dilaksanakan di sekolah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.